bisa dipanggil singkat saja gitu ya, Zubair. Kemudian kebetulan kita baru pertama ketemu ya, jadi FYI aja, sambil saya ngajar kalian, saya juga lagi belajar juga istilahnya gitu ya di S2. Jadi mudah-mudahan cepat lulus biar saya bisa fokus untuk sharing-sharing ilmu dengan kalian dan siapapun nantinya gitu ya. Kebetulan memang saya adalah alumni elektro. Kenapa saya ngambil atau ngajarnya itu konsep informasi, karena memang elektro itu luas ilmunya, tidak mempelajari tentang kelistrikan. Dia juga belajar tentang sistem informasi, lalu juga ada listrik, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Intinya adalah pada saat dulu saya kuliah, saya juga belajar tentang konsep sistem informasi, cuman dari sudut pandang sebagai elektro. Nah, kalau misalkan kalian kan nanti melihat konsep sistem informasi itu sudut pandangnya sebagai informatika ya, atau teknis engineering dari informatika. Oke. Nah, terus juga mungkin singkat itu ya. Kebetulan juga harusnya gitu setiap saya masuk kelas baru, saya minta dari kalian perkenalan, cuman karena nampaknya saya lihat data satu per satu. Kalau kelas lain itu kan 20 maksimal ya, 30 masih bisa kenalan satu per satu. Cuman karena kelas kalian ada 50 orang, jadi saya nggak perkenalan ya, mudah-mudahan walaupun kita dari daring, walaupun kita bertemu secara singkat, bisa kenal lah gitu ya, sambil nanti proses. Memang kekurangan dari daring itu sendiri adalah kita tidak bisa tatap muka ya, jadi nanti wajar apabila saya ketika bertemu kalian juga nggak begitu kenal, kalian ketemu saya juga nggak begitu kenal, karena online juga kurang jelas wajah-wajah kalian, wajah-wajah saya. Terus ya, konsep sistem informasi merupakan materi kuliah yang bisa dibilang materi wajib prodi ya, atau materi wajib informatika sendiri. Maka jangan sampai ketika kalian nanti informatika, kalian nggak tahu nih konsep sistem informasi itu seperti apa. Oke. Kemudian juga kalau misalkan kita berbicara masalah sistem informasi sendiri buat orang-orang nih yang nanti kedepannya ternyata suka dalam bidang coding gitu ya, kalian bisa gunakan konsep sistem informasi nanti dikembangkan sebagai tugas akhir. Ketika dulu saya kuliah, saya juga punya teman informatika ya, ternyata justru antar univ kan beda. Kalau dulu di Unsud, saya kebetulan di Jenderal Sudirman, Purwokerto, teman-teman saya itu lebih banyaknya orang-orang yang pilihan konsentrasinya atau fokusnya itu di codingnya lebih kepada sistem informasi. Jadi banyak itu pengembangan dari sistem informasi maupun sistem cerdas. Nah, ternyata setelah saya cek di record data tugas akhir mahasiswa informatika Pelita Bangsa, kebanyakan lebih kepada manajemennya dan juga lebih kepada data mining ya. Jadi mungkin nanti ya yang nanti ke depannya udah tergambar tentang data mining, coba lihat lagi dari sisi konsep sistem informasi apakah bisa dikembangkan atau tidak. Oke. Lalu untuk rencana pembelajaran kita ke depannya adalah pokoknya ini ya, ada 5 dasar sistem informasi. Ini saya rangkumkan sudut pandang sebagai seorang informatika. Di sini ada dasar sistem informasi itu apa, gitu. Kemudian dasar teknologi informasi karena nanti saya berkaitan. Lalu ada isu-isu terkini sistem informasi, perkembangan seperti apa, manfaatnya seperti apa, kekurangan atau juga
hoax-hoax yang beredar, ataupun juga hal-hal lain berkaitan dengan sistem informasi. Lalu juga ada nanti manajemen sistem informasi. Kemudian terakhir adalah pendukung sistem informasi. Jadi sistem informasi itu nggak berdiri sendiri, nanti akan ada di sekelilingnya kelompok-kelompok atau komponen-komponen yang mendukung dari sistem informasi. Oke, nanti kasih tahu aja yang lainnya untuk join kalau misalkan ternyata susah di akses dari kampusnya, bisa langsung ke link yang saya berikan. Oke. Nah, dari kelima materi pokok ini kita jabarkan lagi, nanti lebih detailnya. Pertama ada konsepnya itu sendiri, lalu ada struktur atau komponen, kemudian ada sistem informasi berbasis internet, nanti banyak ya, sistem informasi dibagi-bagi lagi. Lalu ada konsep keamanan sistem informasi, ya masih dasarnya gitu kan. Karena memang keamanan sistem informasi itu bisa dibilang ada fokus khusus, kalian bisa kembangkan keamanan sistem informasi ini, mulai dari codingannya, atau mulai dari jaringannya juga bisa, atau mulai dari sistem yang dibentuk. Ini bisa dikembangkan. Lalu ada konsep pengembangan sistem informasi, pengembangannya sudah saya sampaikan tadi ya. Memang sistem informasi itu dulu kan berawal cuman sedikit gitu ya komponen-komponennya. Lalu lama-kelamaan berkembang dan terus berkembang, tugas kita semua adalah mengembangkan sistem tersebut. Lalu juga nanti ada konsep audit sistem informasi. Sebetulnya juga ini dasar ya, karena nanti lebih detail lagi gitu ya. Ini akan dibahas harusnya di mata kuliah sendiri. Basis data juga sama, beberapa mungkin sudah pernah belajar dan ada mata kuliahnya. Bahkan dibagi lagi ya, ada yang basis data aja, ada yang sistem DBS, Database Management System. Lalu ada aplikasi produktif. Aplikasi produktif itu aplikasi-aplikasi seperti Office dan segala macamnya yang mendukung sistem informasi. Lalu ada grafik, multimedia, digital media, ada hardware, software, dan terakhir ada jaringan. Ini semua adalah dasar, dan nampaknya memang nanti setiap komponen-komponen ini lebih detail lagi akan dipelajari di mata kuliah sendiri. Oke. Lalu ini untuk komponen penilaian kita. Jadi saya sepakati untuk penilaian, pertama dari presensi itu maksudnya adalah absen ya. Nanti absen dari e-kampus, saya akses dari kalian mengakses Google Meet. Jadi nanti alurnya adalah kalian akses dulu link Meet di e-kampus, tapi kalau ternyata tidak bisa atau pending atau down gitu ya, nanti kabari di grup, saya bagi linknya di grup, nanti saya ACC lewat situ. Lalu untuk tugas 40%, nanti tugas ada komponennya dan juga ada ketentuannya. Lalu ada UTS itu 25% dan UAS 25%. Oke. Nanti silakan dicermati dan diperhatikan ya, karena mengingat evaluasi dari semester kemarin, banyak mahasiswa itu yang banyak kurangnya itu ada di bagian komponen tugas. Dimana pada saat itu saya ngasih tugas 50%, intinya adalah sebenarnya saya mempermudah mahasiswa untuk lebih fokus di tugas, biar nanti UAS maupun UTS ya tinggal ambil sedikit lah. Karena kalau sudah megang tugas 50% aja gitu ya, itu sudah minimal B+. Mana kan kendalanya adalah ternyata banyak semester lalu tuh mahasiswa yang tidak memperhatikan hal ini, jadi banyak yang tidak mengumpulkan tugas ataupun baru komplainnya di akhir, yang mana sudah konsekuensi kita, jadi nanti ada kontrak pembelajaran mengenai tugas. UTS sama UAS 25-25, nanti sistemnya daring ya, kita bicarakan di pertemuan berikutnya. Oke. Kemudian untuk, nah ini bentuk tugas, jadi ada 2 bentuk tugas. Pertama tugas kelompok dan kedua adalah kuis, di mana total ini semua 40% tadi. Tugas kelompok, alurnya dan bentuknya adalah nanti dari kalian presentasi materi per pekan satu kelompok. Jadi ada beberapa materi yang nanti saya bagikan di e-kampus, di grup ya. Kemudian kalian bentuk kelompok, kan ada total ada sekitar
ada sekitar berapa masih. Oke, total itu kalau tidak salah berapa nih? Sebentar, saya cek dulu. Oke. Jadi nanti ada, berarti kan kita sisa 13 pertemuan, 13 pertemuan malah conference atau meet ya. Nanti 13 pertemuan akan ada 13 topik. Jadi setiap kelompok nanti pilih salah satu topik, oke. Atau nanti saya pilih aja biar adil ya. Topiknya, itu kan 13 topik. Mulai pertemuan berikutnya akan ada satu kelompok yang mempresentasikan topiknya gitu ya. Nanti topik ini topiknya kalian rangkum di PowerPoint. Oke. Minimal adalah 10 slide ya. 10 slide itu tanpa nama kelompok dan ucapan terima kasih. Jadi kalian bebas 10 slide itu isinya apa. Dalam bentuk PowerPoint, nah, pertemuan berikutnya dipresentasikan atau sesuai dengan jadwalnya. Setelah itu nanti PPT-nya dikumpulkan di link yang saya bagikan. Itu tugas kelompok pertama. Tugas kelompok menghasilkan mengambil porsi yang sangat besar, jadi perlu kalian untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Lalu selain tugas kelompok, saya ada kuis pada pekan 5 dan pekan 12. Ya, biasanya open book ya. Open book cuman analisa studi kasus. Kuisnya individual, karena ini individual, maka jangan sampai ada mahasiswa yang mengumpulkan tugas temannya. Dalam kata lain, tinggal kopas. Ya, karena ketika ada mahasiswa yang kopas ini merugikan temannya yang membuat jawaban tersebut. Jadi memang apabila ada dua jawaban yang sama, biasanya saya tidak nilai. Tidak nilai berarti kan nilai 0 tuh. Nah, ketika tidak nilai, yang harusnya seseorang yang mengerjakan ini dapat nilai, tapi karena ulah temannya yang tinggal kopas, menyebabkan dia tidak dapat nilai. Maka jangan sampai kalian tinggal kopas. Kalian boleh berdiskusi dengan yang lain, dengan catatan ketika kalian mengerjakan tugas, kalian manfaatkan dan kalian gunakan susunan kalimat itu sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Kalau misalkan kalian ngambil dari sumber internet sama, nggak apa-apa, tapi jangan kopas. Jadi misalkan satu paragraf nih, ya kalian olah sendiri kalimat-kalimatnya. Oke, itu baik tugas maupun kuis. Jadi total saya komponen tugas bentuk tugas itu ada 3 ya, presentasi kelompok dan juga pengumpulan topiknya, sama kuis yang saya laksanakan 2 kali di pekan 5 dan pekan 12. Ini rencananya, cuma nanti realisasinya selalu saya umumkan di grup. Oke. Kemudian ini untuk kontrak pembelajaran. Jadi kontrak pembelajaran dimulai pertama selalu mengikuti kuliah daring. Jadi apabila di pertemuan saat itu saya mengadakan kuliah daring, harapannya semua mengikuti. Adapun yang ternyata mengalami kendala, mulai dari entah itu internetnya lagi nggak ada, ataupun lagi ada masalah di lingkungannya, ataupun lagi kerja, selalu izin di WhatsApp ya, atau nanti kalian bisa tuliskan di kampus, izin tidak masuk. Terus untuk presensi via kampus, ini presensinya berarti tadi itu ya, kalian akses link meet-nya, karena nanti saya data itu lewat pengaksesan link meet. Itu kalau misalkan saya buat. Kalaupun nggak buat, berarti kan nanti kalian tulis presensi di e-kampus dengan catatan batasnya adalah 3 hari. Saya ngasih batas maksimum kalian tulis presensi kalian di kampus itu 3 hari. Setelah itu tidak bisa diotak-atik ya.
Karena presensi tadi itu 10% ya untuk nilainya. Habis itu tadi sudah izin maupun sakit tetap menuliskan keterangan di kampus. Penugasan dikumpulkan tepat waktu, jangan sampai ini dialami oleh mahasiswa semester lalu ya, di mana mereka baru sadar dan baru komplain itu setelah nilai keluar. Jadi banyak mahasiswa itu yang dapat nilai E itu karena memang dia tidak mengerjakan tugas. Jadi baru komplainnya di akhir. Padahal selalu saya tekankan untuk tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Oke. Kalau ternyata terlambat, ya yang penting adalah ngumpulin. Jangan sampai akhir perkuliahan malah nggak ngumpulin, yaitu kembali lagi kalian yang akan nanti terima nilainya. Ya. Habis itu, karena ini materinya adalah materi wawasan, saran saya adalah perbanyak membaca untuk menambah wawasan. Oke ya. Nanti kalian bisa mengakses, mungkin ada beberapa orang yang belum tahu. Ya. Bagaimana cara mengakses jurnal? Ini lebih kepada jurnal ilmiah ya. Nanti kalian dituntut untuk selalu membaca jurnal, karena ketika kalian membaca jurnal membantu kalian nanti untuk tugas akhir. Kebetulan kan ini masih jauh ya, kalian semester berapa? Semester 4. Karena masih ada waktu 3 semester lagi atau 4 semester untuk melakukan tugas akhir. Nah, kalian bisa mengakses, buat orang-orang yang belum tahu ya, kalian bisa mengakses jurnal itu dengan website portal Garuda. Nanti kalian bisa cek aja, portal Garuda merupakan website untuk akses jurnal-jurnal bahasa Indonesia gitu, atau paper-paper yang telah dibuat. Atau juga nanti kalian bisa umum ya, Google Scholar ya. Jadi cek aja di masing-masing Google Scholar. Nah, ini. Atau kalau ada yang mau lebih detail lagi mengenai jurnal, kalian bisa akses Sinta. Ini membantu untuk tugas kalian ataupun juga tugas akhir nanti, tugas kelas maupun tugas akhir, gitu ya. Walaupun kalian kerja ya, minimal ada kasih waktu lah untuk menambah wawasan nanti, karena ini bermanfaat untuk diri pribadi. Kemudian itu ya tadi untuk beberapa pendahuluan sebelum kita masuk ke pengantar dari konsep sistem informasi. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan aja. Biasanya ini buat mahasiswa yang ternyata TRS telat kan belum akses ya kampus, nanti kasih tahu aja ke saya. Oke, kalau belum ada kita lanjut ke pengantar sistem informasi. Ketika kita berbicara masalah sistem informasi, tentu sebuah sistem itu kan kumpulan dari beberapa komponen-komponen. Kalau dulu kita belajar di SMA, buat orang-orang yang ngambil jurusan IPA, ada kan ya di biologi itu sistem pernapasan, misalkan gitu. Sistem pernapasan itu kan terdiri dari beberapa komponen atau beberapa organ tubuh, mulai dari hidung, paru-paru, tenggorokan, terus juga ada banyak ya, ada bronkus, bronkiolus, dan lain sebagainya. Tentu ini nggak akan kita pelajari. Lalu juga di tengah-tengah ini buat orang-orang yang mungkin dulu ketika jenjang SMA, SMK gitu yang ngambil tentang elektro, sering mendengar kata atau materi sistem kontrol ya. Sistem kontrol nanti terdiri dari beberapa komponen juga yang membentuk sebuah sistem kontrol ya. Dan itu nanti juga nggak akan kita pelajari, kita lebih kepada sistem informasi yang berada di media digital atau media internet ya. Itu juga sama, sistem informasi terdiri dari beberapa komponen. Mulai dari teknologinya, mulai dari apa yang diinputkannya, mulai dari apa nanti keluarannya, mulai dari siapa yang mengakses, penyimpanan, dan segala macamnya nanti akan kita pelajari lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, dari ketiga contoh ini gitu kan ya,
kita ambil kesimpulan, oh ternyata sebuah sistem itu terdiri dari beberapa tugas-tugas yang dilakukan oleh komponen-komponen yang ada. Kita berbicara misalkan sistem informasi kesehatan, kita nggak akan bicara bahwa sistem informasi kesehatan yang bekerja itu hanya orang-orang engineer aja yang ngebuatnya. Kalau ternyata nggak diakses, ya buat apa dibuat? Atau misalkan sistem informasi sekolah, seperti e-kampus misalkan. Kalau cuman yang bekerja atau yang mengerjakan tugasnya hanya seorang engineer-nya aja yang membuat codingan sistem segala macam, ya kita nggak menyebut itu sebagai sebuah sistem, gitu ya. Ya karena ada beberapa komponen, ada beberapa bagian yang tidak mengerjakan tugasnya. Oke, okay. Jadi seperti itu. Intinya sistem nanti terdiri dari beberapa komponen-komponen, terdiri dari beberapa bagian-bagian yang melaksanakan tugasnya masing-masing. Oke. Nah ini beberapa komponen-komponen yang nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Oke. Ini layarnya udah muncul di kalian belum ya? Takutnya karena internetnya lagi lambat jadi muncul. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Kita masih ada sebentar ya, ini dua slide lagi sebelum saya akhiri. Kebetulan ada azan juga di sini. Oke. Bentar. Link dari kamu. Oke. Nanti yang akses webnya error bisa tuliskan di e-kampus ya, kan ada kolom diskusi. Tulis aja di situ hadir, nggak bisa akses link Meet. Nanti kalian tulis aja di diskusi. Yang join di sini ada yang belum KRS-an atau belum bisa akses ke kampus, siapa? Kalau ada kasih tahu aja. Kalau nggak ada ya berarti bagus. Assalamualaikum Pak, izin untuk menunaikan sholat maghrib terlebih dahulu. Kenapa? Izin untuk apa tadi?
menunaikan sholat maghrib terlebih dahulu, Pak. Oh ya, ini kalau tempat kalian masih azan, saya sebentar lagi, nggak apa-apa. Ini juga saya tutup ya. Baik, Pak. Kalau memang ternyata udah komat ya nggak apa-apa. Nah, mungkin nanti mau lanjut, gitu ya, nanti presensi tetap dituliskan aja di kampus. Oke, baik, kita sebentar lagi ya, karena tinggal 2 slide, cepat aja. Tadi, intinya nanti ke depannya, kita akan pelajari 5 komponen ini, termasuk nanti ada penyimpanan di dalamnya. Mulai dari sumber daya manusia, baik dari si user atau pengguna, ataupun si orang yang membuat sistemnya, kemudian ada software itu perangkat lunak yang mendukung, lalu ada jaringan itu nanti media yang mengirimkan, lalu ada sumber hardware, ya hardware itu nanti perangkat kerasnya, lalu ada sumber daya data, dasar data dan pengetahuan, lalu di dalamnya nanti akan ada proses input, pemrosesan, lalu ada output produknya, di mana pemrosesan ini membutuhkan penyimpanan data, konsep dasar dari sistem database, atau basis data. Ini lebih lanjut akan kita pelajari di setiap pertemuan. Oke. Lalu di sini ada beberapa gambar dari keuntungan ketika sistem informasi terbentuk ya. Dulu ketika kita zaman era digital itu tidak semasif sekarang, gitu, atau tidak se-hype sekarang. Ketika kita dulu mesin ojek kan kita harus ke pangkalan ya, mulai dari berjalannya ke pangkalan, atau kadang kalau misalkan kita sampai pangkalan nggak ada, itu kan kita udah capek-capek ke pangkalan ternyata nggak ada ojeknya. Sekarang dipermudah, ada yang namanya sistem informasi ojek online. Kita nggak berbicara mereknya apa, tapi kita belajar dari sistemnya aja. Jadi kan itu kita sebagai user memanfaatkan aplikasinya, lalu nanti datanya diproses sama sistemnya, sama codingannya, lalu nanti aplikasinya ini mengirimkan juga ke user lain sebagai mitranya gitu ya. Lalu nanti mitra akan mengirimkan pesan ataupun aktivitas untuk menjemput kita. Nah, ini salah satu manfaatnya. Jadi kita cukup dari rumah aja kita bisa mengakses ojek online. Lalu di sini ada juga sistem antrian SIM ya. Dulu mungkin ada yang pernah mengalami ketika kita mau buat SIM, kita harus rela ngantri dari semalaman gitu kan. Bahkan sampai pagi gitu ya, ternyata nggak dapat, kan capek juga di kita. Nah, mulai ada tuh yang namanya sistem antrian pembuatan SIM ya. Nah, itu mempermudah sekali karena kita bisa cek nih hari itu penuh atau enggak. Karena kan kalau ternyata hari itu penuh, yang mana hari itu kita udah cuti kerja misalkan, ternyata nggak dapet, kan kita harus ambil cuti lain. Itu merugikan dari segi waktu, biaya, ataupun lainnya. Oke, jadi ada sistem informasi mempermudah. Maka dari itu selalu kembangkanlah buat orang-orang seperti kalian, selalu kembangkan sistem informasi ke depannya. Kemudian untuk referensi nanti saya nggak akan jauh-jauh dari 2 buku ini dan beberapa paper ataupun jurnal ya. Nanti kalian bisa akses saja di internet, banyak konsep sistem informasi karya Jefferson ataupun konsep sistem informasi kayak Tata Sutatra. Itu terakhir dari saya. Harapan saya cukup jelas ya, karena memang ini masih pengantar aja. Di kedepannya, kalau memang perlu diskusi berlanjut, silahkan diskusi berlanjut. Oke, selebihnya nanti akan kita obrolkan di grup WhatsApp ya. Baik, dari saya untuk sesi pertama ini, kita akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat.